Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad ibni Qaisin sahibi Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhuma. Ini Syekh Muhammad bin Qais. Ini temannya, teman akrabnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhuma. Beliau meriwayatkan maradha rajulun min ahlil Madinah. Dulu pernah ada seseorang dari penduduk Madinah itu sakit. Faja'ahu zumratun min ashabih. Maka ada rombongan dari teman-temannya orang tadi itu yang menjenguknya. Faqara'a rajulun minhum, ada satu orang itu dari rombongan itu membacakan satu ayat untuknya. Bunyinya ayat itu, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu hasitha wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Satu ayat agak panjang. Waqad asmatar rajul, itu satu orang itu sudah nggak bisa ngapa-ngapa, bangun nggak bisa, sudah rebahan di kasur terus. Fataharroka, lepas dibacakan ayat inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard, langsung bisa menggerakkan badannya, bahkan sumastawa jalisan, bisa duduk sempurna, padahal sebelumnya nggak bisa ngapa-ngapa. Malah summa sajada yaumahu walailatahu, bisa dipakai kesehatannya itu untuk sholat sempurna, sujud ya ruku. Hatta kana minal ghad minas sa'ah allati sajada fiha, keesokan harinya itu di waktu yang sama ya, qala lahu ahluhu, keluarganya mengatakan kepadanya, alhamdulillah alladzi afaka, zat yang telah menyehatkan badan kamu. Sebelumnya nggak bisa ngapa-ngapa, dibacakan inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu hasitha wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Dibacakan itu langsung sembuh. Qala bu'itsa ila nafsi malakun yatawaffaha. Orang tadi cerita, sebetulnya itu ada satu malaikat yang sudah diutus untuk ketemu aku, ditugasi untuk menyabut nyawanya. Ketika temannya itu membaca ayat tersebut ya, sajada al malaku, malaikat itu sujud, kemudian aku ikut bareng sujud sama malaikat itu. Nah, sebab itulah mungkin malaikat itu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyehatkan badannya seseorang itu. Nah, barokahnya ayat yang dibaca ya, oleh teman-teman yang menjenguknya itu. Ini diantara ketika jenguk orang sakit itu ya, didoakan ya. Walaupun sebetulnya kunjungan kita kepada orang sakit itu, jenguk itu sudah diiringi 70.000 malaikat ya. Oleh itu ketika kita tambah baca inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard, itu asbab barokah itu bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kesehatan kepada yang kita jenguk itu. Ini ceritanya Syekh Muhammad bin Qais. Yang kedua, akhraja Ibnu Abi Dunya fi kitab ad-du'a wal khatib fi tarikhi Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Hasan bin Ali, beliau mengatakan, ana dhaminun liman qara'a hadhil 20 ayah, saya akan bertanggung jawab, domin,
untuk orang yang membaca hadhil 20 ayat, 20 ayat. Jaminan yang Sayyidina Hasan sampaikan apa? Ayya'simahullah min kulli sultanin zalim. Agar Allah Subhanahu wa taala menjaganya dari sultan, ya, penguasa yang zalim. Yang kedua akan dijaga min kulli syaitanin marid, dari setan yang durhaka. Yang ketiga wa min kulli sabuin dhar, dari setiap binatang buas yang berbahaya, yang berbisa. Wa min kulli lisin adin, dan dari setiap pencuri atau maling yang bolak-balik mencuri, ya. Adin itu yang bolak-balik mencuri. 20 ayat itu apa? Yang pertama ayat kursi, ya. Sebenarnya ini amalan-amalan yang sebetulnya harus setiap hari itu kita baca, ya. Yang pertama ayat kursi, yang 3 ayat lagi itu dari ayat Al-A'raf, dimulai dari inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh sampai akhir, kemudian ditambah ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa du'uhu khawfa wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. 3 ayat itu surat Al-A'raf, dimulai dari inna rabbakumullah. Tambah 10 ayat awal dari As-Saffat, ya, 10 dimulai dari was-saffati saffa, ambil 10 ayat, ya. Fazajirati zajrong fataliyati dzikra sampai 10. Tambah lagi 3 ayat dari Ar-Rahman, ya, ma'asyaral jinni dimulainya, ya, ma'asyaral jinni wal insi ini stata'tum, sampai situ tambah babi ayyi alai rabbikum tukadziban, tambah 1 ayat lagi. Diakhiri dengan akhirnya surat Al-Ashr, lau anzalna hadal Qur'an ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, sampai bawah. Nah, itu kalau dihitung pas 20 ayat, ya. Kan nggak hafal tuntutannya. Sebenarnya ini para ulama sudah menjadikan hizib ataukah namanya hirzi, yaitu ayat-ayat yang dijadikan oleh para ulama sebagai penjagaan. Kalau umpama di OCI atau di kupas satu-satu fadilahnya seperti ini, tapi sebetulnya sudah diruntutkan dari alif lam mim al-fatihah, alif lam mim sampai belakang ketemu yasin, semuanya ada terkumpul sampai was-saffat, sampai nanti ayat 5, itu semuanya diakhiri dengan sholawat nariyah. Itu ada ulama yang membuat wirid untuk santri-santrinya itu seperti itu, namanya istilahnya ayat penjagaan atau ayatul hirzi. Nah, itu kalau bisa memang kita rutinkan. Lama, nggak lama, paling 15 menit sudah selesai. Yasin 5 menit, sebelumnya 5 menit, setelahnya 5 menit, ya selesai 15 menit, ya. Kalau kita baca yasin kata tahlilan ya 15 menit, tapi untuk wiridan 5 menit itu udah bisa selesai yasin itu, ya. Kemudian yang terakhir, wa akhraja Abu Syekh an Abi Marzuq rahimahullah qol man qara'a 'inda naumihi, orang yang membaca ketika tidur inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh, dibaca ketika tidur. Kalau umpama berat dibaca habis maghrib, atau kamu nggak sempat nggak apa-apa habis asar, ataukah umpama nggak sempat lagi habis isya nggak apa-apa, ada keringanan. Ataukah ingda naumihi, pas waktu mau tidur itu boleh kapan aja dipakai. Basatu alaihi malakun janahahu, maka malaikat akan membuka sayapnya hatta yusbiha, sampai subuh, ya. Kalau dibuka malaikat itu sayapnya, ya, umpama dibuat nyelimuti kita, umpama gitu, ya, secara majazi, rohani, ya. Itu mestinya kita akan dijaga oleh malaikat itu sampai subuh, maknanya begitu, ya. Umpama ada yang nganggu akan ditampar pakai sayapnya itu. Nah, itu. Wa ufiya minas sarok, dan akan diselamatkan dari pencuri,
diselamatkan dari maling ya. Kok kemalingan? Ya mungkin ini belum hafal, belum diamalkan, makanya masih kemalingan ya. Jadi kadang-kadang udah dikunci ganda kok masih kemalingan. Iya, tapi amalan yang batin kamu nggak baca ya. Walaupun kamu kunci gembok sampai 10 kali, umpama 10 lipat ya gembok, karena amalan batin nggak kamu baca ya masih tetap aja kemalingan. Diangkat bisa jadi masukin mobil ya kan. Nah itu, jadi sebetulnya amalan-amalan seperti ini yang jarang orang amalkan, jarang orang tahu. Kita yang sudah ngaji kalau bisa kita amalkan sebagai rutinitas kita, istiqomah kita. Kalau bisa dibaca habis maghrib sama habis subuh, maka istilahnya ada zikir pagi dan zikir petang. Semoga manfaat barokah buat kita. Al-Fatihah.